warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji, marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Telaah Pesantren, dan yang kami banggakan yaitu teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Serli Fitriani, perwakilan dari kelompok 11 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 11 selain saya yaitu ada Siti Atifah Duratus Sa'adah dan Solahuddin Wahid. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang manajemen mutu pesantren, di mana akan ada beberapa sesi. Yang pertama yaitu ada sesi pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari sebelum kita melakukan penyampaian presentasi, marilah sama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi yang pertama yaitu tentang teori manajemen mutu pesantren yang akan disampaikan oleh saudari Siti Atifah Duratus Sa'adah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikitnya tentang teori manajemen mutu. Teori manajemen mutu berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan mutu. Dan adapun pengertian dari manajemen menurut Oil Yang Lee, manajemen yaitu sebuah seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu. Dan ada juga manajemen dikatakan sebagai kiat menurut Follett, karena manajemen mencapai suatu tujuan melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugasnya. Manajemen dikatakan sebagai profesi karena manajemen didasari oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntun oleh suatu kode etik. Nah, menurut Sayyid Mahmud Al-Hawari dalam bukunya Al-Idarah Al-Usul wal Ususil Ilmiyah menyebutkan bahwasanya manajemen merupakan suatu sikap seseorang maupun sekelompok orang untuk mengetahui kemana arah yang dituju, kesukaran apa yang harus dijauhi atau dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan atau dilakukan, dan bagaimana mengemudikan kapal serta anggotanya dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pemborosan waktu dalam proses pengerjaannya. Nah, ada juga Umar Hamalik berpendapat bahwasanya manajemen merupakan suatu proses sosial yang berkenan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dari semua pengertian yang sudah tadi disebutkan, bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen itu merupakan kegiatan mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Nah, prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada pengertian mutu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mutu yaitu ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat. Nah, Tom Peters dan Nancy Austin mengatakan bahwasanya mutu ialah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Sedangkan menurut Edward Salis mengatakan bahwa mutu terkait dengan suatu hal yang berbeda, suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan juga mutu merupakan suatu prinsip yang dapat membantu suatu lembaga untuk merencanakan perubahan dan mengatur rencana dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Sedangkan menurut Sudarwandani bahwasanya mutu ialah derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen mutu itu berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen guna mengelola kualitas mutu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Atifah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren yang akan disampaikan oleh Saudara Solahuddin Wahid. Terima kasih kepada Saudari Sherly yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren. Pada manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren ini ada dua subjek. Yang pertama itu di pesantren salafi dan yang keduanya di pesantren modern. Di pesantren salafi ini gaya kepemimpinannya berbentuk sentralis, yaitu suatu sifat kepemimpinan yang hanya berpusat atau berfokus pada suatu yang diinginkan atau dicita-citakan oleh pemimpin itu sendiri. Dalam realitanya, kepemimpinan yang sentralistik ini akan membesarkan suatu objek dan sekaligus membiarkan yang lainnya. Yang kedua, dalam pesantren salafi ini hanya mengkaji kitab kuning saja. Maksudnya mengkaji kitab-kitab karangan ulama terdahulu seperti kitab Nahwu, kitab Safinah, dan lain-lain. Yang ketiga, di pesantren salafi ini juga perencanaannya berdasarkan prinsip kiai. Jika kiai tersebut dalam prinsipnya ingin memajukan tentang kitab, maka berfokusnya terhadap kitab itu tersendiri dan yang lainnya kurang diperhatikan. Yang keempat, cara pengorganisasian di pesantren salafi, kiai menunjuk santri senior sebagai ketua kamar atau sebagai rais yang membantu kiai dalam mengurus santri di pondok. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan mengaji kitab kuning dan pendidikan kecakapan hidup seperti bertani, berkebun, menjadi tukang bangunan, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi di pesantren salafi ini, kiai atau santri senior menguji santri juniornya dengan tes baca kitab kuning, serta pengawasan yang melibatkan pengurus dan masyarakat di sekitar pesantren tersebut. Yang kedua adalah di pesantren modern. Gaya kepemimpinan di pesantren modern ini cenderung bersifat diplomatik partisipatif, yang maksudnya adalah kiai sebagai koordinator pelaksana dalam proses belajar mengajar dan sebagai pengajar langsung di kelas. Jadi dalam kepemimpinannya tidak semerta-merta berfokus pada kiai saja, tetapi kepada pengajar itu juga. Yang kedua, di pesantren modern adanya sekolah formal akan mendukung pendidikan umum yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, di pesantren modern mengkaji agama dan sosial. Hal ini dapat memperkaya keilmuan santri bukan hanya di dalam ilmu agama saja, tetapi santri diperkaya dengan ilmu sosial masyarakat. Yang keempat, di pesantren modern ini berkembang konsep triologi kualitas, yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas. Hal ini dapat meningkatkan kualitas mutu pesantren. Dengan konsep ini, mutu pesantren dapat mengikuti perkembangan teknologi yang menjunjung mutu yang dapat menunjang mutu pendidikan di pesantren. Yang kelima, pendidikan di pesantren modern ini dilakukan secara berjenjang. Maksudnya dibagi-bagi berdasarkan tingkatan santri seperti tingkat ibtidah, tingkat sanawi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, program pada pesantren ini didasarkan pada satuan waktu seperti semester, 1 bulan, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Solahuddin Wahid. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang analisis manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama di sini ada pesantren Cidanghiang Baruguk pada Rincang. Nah, analisis manajemen mutu pesantren di pondok pesantren ini termasuk kategori pesantren salafi, di mana masih tetap eksis sampai sekarang, disebabkan oleh berhasilnya kiai sebagai pemimpin pesantren dalam menciptakan karakter para santri yang lebih berhasil membuktikan kualitas peserta didik
serta pengabdian mereka kepada umat. Nah, di mana pada pesantren Salafi Cidang Hiang berdasarkan prinsip manajemen Terry dan Leslie, yakni merencanakan, mengorganisasikan, merealisasikan, mengevaluasi, dan mengontrol diri. Adapun perencanaan mutu pendidikan di pesantren Salafi Cidang Hiang ini terbagi menjadi 5 rencana penting. Yang pertama, yaitu ada memberikan pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan pendidikan keterampilan sebagai bekal kemandirian hidup santri. Yang ketiga, menentukan kriteria kelulusan bagi santri dari pondok pesantren tersebut. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan walimah atau al-tafaruq sebagai acara pelepasan atau kelulusan santri dalam waktu yang ditentukan. Dan yang kelima, mengadakan kegiatan rihlah ilmiah dan ziarah wali bagi warga pesantren secara berkala. Selanjutnya, yaitu adanya perorganisasian mutu pendidikan pesantren Salafi Cidang Hiang. Nah, pengorganisasiannya itu yang pertama, pola pengajaran kitab kuning secara balagan, pasara, dan sorogan dalam kegiatan pengajian rutin dan pengajian berkala. Yang kedua, santri digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu santri ibtida dan santri non-ibtida. Yang ketiga, penanaman nilai dan ajaran-ajaran Islam serta tradisi pesantren kepada para santri dengan pembiasaan sholat berjamaah, kemandirian, gotong royong, kebersamaan, disiplin, dan tata tertib. Yang keempat, pemberian kegiatan tambahan atau ekskul sebagai pengaya wawasan dan pengetahuan santri. Yang kelima, pembiasaan keterampilan dan kecakapan hidup dengan kegiatan-kegiatan praktis dan swakelola, yakni berkebun, bercocok tanam, mengelola perikanan, menyulam, dan menjahit. Yang keenam, kaderisasi santri dan kiai dengan kegiatan bahsu al-masail, rihlah ilmiah, ziarah wali, riyadhah puasa, tabrukan, dan sebagainya. Nah, adapun yang ketiga yaitu pelaksanaan mutu pendidikan di pesantren Salafi Cidang Hiang. Nah, di pesantren Salafi Cidang Hiang ini pelaksanaannya itu yang pertama ada pengajian kitab kuning secara balagon, pasaran, dan sorogan seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada layanan pendidikan tambahan atau biasa disebut juga dengan eskul, serta pembiasaan keterampilan dan kecakapan hidup. Yang ketiga, membuat tata tertib. Dan yang keempat, menentukan kriteria kelulusan santri. Selanjutnya ada evaluasi mutu pendidikan pesantren Salafi Cidang Hiang. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu ada evaluasi rutin, dan yang kedua itu ada evaluasi berkala. Selanjutnya, pengawasan mutu pendidikan pesantren Salafi Cidang Hiang. Nah, pada pondok pesantren Cidang Hiang ini, nah, itu adalah pengawasan mutu pesantren Cidang Hiang itu. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, Pondok Pesantren Darussalam Gontor adalah pondok pesantren yang modern, di mana dalam manajemen mutu di pondok pesantren modern tersebut, secara akademisnya ada 2 jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Gontor, yaitu jenjang menengah dengan nama Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, dan jenjang perguruan tinggi dengan nama Institut Studi Islam Darussalam. Nah, di masing-masing tingkatnya itu tentunya manajemen mutu pesantrennya itu berbeda-beda, di mana di tingkat tinggi di setiapnya itu pasti adanya mutu yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita masuk saja ke sesi selanjutnya. Yakni sesi penutup. Di mana sebelum kita tutup presentasi pada pagi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama yaitu manajemen mutu pesantren merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan di mana unsur-unsur dan fungsi-fungsi manajemen dipekerjakan seefisien dan seefektif mungkin dengan bantuan orang lain yang bertujuan untuk menciptakan
mewujudkan goals dan sasaran yang telah ditentukan pesantren sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta berdasarkan atau melebihi standar yang telah ditetapkan mulai dari input, proses, sampai pada output pendidikan. Yang kedua, pada pesantren salafi atau tradisional, dalam sistem kepemimpinannya masih bersifat karismatik, di mana manajemen pesantren ini tergantung kepada kiai yang memimpin. Adapun manajemen mutu pesantren pada pesantren salafi ini terdapat perencanaan yang menentukan visi misi pesantren, pengorganisasian di mana kiai membagi tugas terhadap santri senior, kemudian pelaksanaan kegiatannya mengkaji kitab kuning dan memberikan keterampilan hidup, kemudian tahap evaluasinya dibagi menjadi tahapan evaluasi rutin dan tahapan evaluasi berkala, serta pengawasan berasal dari pesantren dan melibatkan masyarakat sebagai pengawas santri. Nah, sedangkan pada pesantren modern, berkembang konsep triologi, yaitu perencanaan kualitas, pengendalian dari perbaikan kualitas, serta cara kepemimpinan pesantren dari karismatik kepada rasionalistik, di mana pada pondok pesantren modern ini lebih terbuka dengan tuntunan zaman, dengan mendirikan sekolah formal dengan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu ada analisis manajemen mutu pesantren di pesantren Cidang Hiang Barubuk dan pondok pesantren Darussalam Guntur. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok 11. Sebelum mengakhiri presentasi pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jikalau terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang lain. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.